Pada hari Senin 26 September 2022, terjadi demo untuk memperingati Hari Tani Nasional. Acara demo ini pun digelar di Bundaran DI Panjaitan Balige menuju kantor Bupati, lalu menuju pabrik PT Toba Pap Lestari Tbk atau PT TPL. Adapun 5 tuntutan yang dilayangkan oleh para demonstran antara lain: 1. Mengembalikan tanah adat atau hak atas tanah. 2. Perlindungan komoditas kemenyan atau perlindungan dan pemberdayaan petani. 3. Hak atas sumber daya air. 4. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat atau petani. 5. Laksanakan reforma agraria sejati. Tuntutan ini pun disambut hangat di kantor Bupati. Bapak Bupati Insinyur Paul Taksitorus pun merespon 5 tuntutan yang dilayangkan oleh para demonstran. Bapak Insinyur Paul Taksitorus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran di kantor Bupati. Kabupaten Toba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah datang maupun dari Simalungun menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang saya pahami karena ini datang dari Simalungun, bukan hanya ke pemerintahan Kabupaten Toba tapi ke pemerintah Indonesia secara umumnya. Saya memahami bukan lip service ini, tapi memahami keadaan Bapak Ibu saudara sekalian sebagai petani yang membutuhkan lahan untuk hidup. Karena petani kalau tidak ada lahan, apa yang diolah? Dan bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa makan? Saya pahami itu karena orang tua saya, bapak ibu saya adalah petani. Dan kondisi ekonomi kita sekarang tidak sebaik dulu karena ada krisis yang terjadi saat ini. Apalagi kita sebelumnya kena pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting kehadiran Bapak Ibu menyampaikan aspirasi. Dan tentunya semua aspirasi yang disampaikan tadi, di sini Pak Sekda, di sini juga asisten saya, staf ahli dan Kaptoba, di sini juga dari Polri, mencatat semua yang Bapak Ibu sampaikan. Tidak perlu lagi saya ulang satu persatu apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi saya sudah lihat, tolong majukan itu aspirasi Bapak Ibu Saudara yang 5 poin yang Bapak sampaikan. Saya kira ini Bapak sampaikan tertulis begitu, bukan baru saja, tapi ini sudah Bapak Ibu siapkan 5 tuntutan. Yang pertama, kembalikan tanah adat dan hak atas tanah. Setuju? Yang kedua, perlindungan komoditas kemenyan dan pemberdayaan petani. Dan yang ketiga, hak atas sumber daya air. Betul? Bahwa saya juga melihat itu, bahwa volume level Danau Toba ini kalau 2 minggu saja tidak hujan, itu sudah turun signifikan. Kemudian hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat petani. Yang kelima, laksanakan reforma agraria sejati. Hal ini saya setujui. Tidak ada yang saya keberatan dengan tuntutan ini, bahwa kalau kita tadi kita katakan bahwa tanah kami adalah tanah adat. Dan kalau itu memang Bapak Ibu punya namanya hak hukum masyarakat, hukum adat, maka tidak bisa Bupati tidak menyetujui. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa Bapak Ibu adalah masyarakat hukum adat,
dengan persyaratan-persyaratan yang ada, maka bupati ketika menetapkan itu masyarakat hudud adat yang tidak memenuhi, bupati akan masuk penjara. Makanya bupati tidak bisa asal untuk menetapkan masyarakat hudud adat. Bukan bupati sendiri yang menetapkan itu, Bapak Ibu, tetapi ada tim verifikasi yang dibuat, termasuk para ahli, untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah, bahwa masyarakat tersebut yang tinggal di daerah itu adalah masyarakat hukum adat. Dan ada persyaratan-persyaratannya. Ada di sini yang sudah melakukan, mana Pak Murpi? Ya, ini Pak Murpi yang sudah turun. Jadi bupati itu, Bapak Ibu, tidak bekerja sendiri. Dan bupati saya di sini yang Bapak pilih, Ibu pilih, saya berkomitmen di dalam hati saya ada di sini adalah untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat. Tetapi saya tidak bisa melanggar prosedur. Semua harus diikuti dan itu transparan. Ketika kita mencoba melakukan yang bukan melewati prosedur yang benar, maka itu adalah cacat hukum. Dan bila mana itu cacat hukum, semua yang terlibat di situ, yang mengesahkan itu adalah kena secara hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu memahami ini dengan hati yang tulus, menyatakan memang itu adalah tanah Bapak Ibu, tanah adat. Lalu ada namanya reforma agraria. Ya, coba kita buat. Nah, tapi Bapak Ibu coba pahami sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan tanah hukum adat itu. Bukan tanah adat, namanya tanah hukum adat, masyarakat hukum adat. Lalu tanahnya adalah tanah, maka tanahnya, nah ini yang ahlinya. Kalau Bapak Ibu bisa ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi, maka Bapak Ibu diberikan hak wilayah. Apa itu Bapak Ibu? Maka status tanah itu akan disebut tanah atau hutan sosial. Status tanah hutan sosial. Bukan berarti Bapak Ibu menjadi itu hak milik. Tak ada aturan yang bisa mengatakan kalau masyarakat hukum adat tinggal di daerah itu lalu ditetapkanlah itu tanah hutan adat, maka tanah yang di situ adalah milik, hak milik, ya, hak milik masyarakat hukum adat. Tidak. Haknya adalah hak pengelola hutan sosial. Termasuklah itu hutan adat, hutan masyarakat, di mana Bapak Ibu dapat mengelola tanah itu tapi bukan memiliki. Ini supaya Bapak Ibu paham. Bu, tidak bisa dijual beli kepada siapapun. Apakah itu yang Bapak Ibu kehendaki? Sehingga Bapak Ibu ingin sekarang bahwa ditetapkanlah desa itu atau masyarakat itu masyarakat hukum adat, di mana haknya adalah hak penggunaan hutan adat. Hutan adat. Apakah hutan adat yang Bapak Ibu inginkan? Di mana kalau itu Bapak ada di situ yang punya, katakanlah menurut Bapak Ibu hak milik itu. Tetapi karena berubah itu jadi tanah hutan adat, itu bukan hak milik lagi. Itu menjadi daerah hutan adat.
Bersediakah Bapak Ibu untuk hal seperti itu? Bersedia. Nah, hal-hal yang seperti ini, maka proses kalau misalkan yang Bapak Ibu itu tuh pemanfaatan hutan adat, maka haruslah masyarakatnya masyarakat hukum adat. Nah, inilah yang harus diverifikasi oleh tim, bukan bupati. Tim verifikasi, bukan hanya 1-2 orang itu tim. Ahli ada di situ sampai mereka mengatakan benar dengan kriteria yang tertulis berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014 1234 dan seterusnya, memenuhi berdasarkan menurut bupati, menurut tim. Maka ketika tim mengatakan itu memenuhi, bupati akan menetapkan itu sebagai masyarakat hukum adat. Tetapi kalau tidak, katanya tim verifikasi dan identifikasi, bupati tidak akan bisa menetapkan itu sebagai masyarakat hukum adat. Jadi itulah keadaannya sekarang. Kita serahkanlah ke tim verifikasi dan identifikasi yang ahli dibilang itu, mungkin juga di situ profesor doktor yang ahli kehutanan, ahli tentang ahli hukum, supaya kita tidak menyalahi aturan di dalam memproses tanah ini dari tanah hutan negara menjadi tanah hutan adat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami dari pihak pemerintah Kabupaten Toba, apa yang bisa kami lakukan demi supaya hak-haknya masyarakat, termasuk Bapak Ibu, kalau ada sertifikatnya di daerah itu seperti tadi, ada yang sudah punya sertifikat, kasih tahu. Kami sudah punya sertifikat ini, tapi dirubah menjadi misalnya hutan industri, baru nanti kita bisa tangani. Nah, yang terakhir tadi mengenai permintaannya supaya mengenai HGB-nya tadi, HGB ya, supaya tidak diperpanjang, nanti tidak bisa dibicarakan di sini itu, nanti dari bagian yang hukum nanti akan, dan juga pertanahan akan menganalisa tentang hal itu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Semua yang Bapak Ibu aspirasikan ini kami tampung. Saya kira DPR juga ini di sebelah kita ini DPR hadir di sini, ya. Mereka juga dengar ini aspirasi, walaupun melalui media massa. Nanti mereka lah sebagai wakil daripada rakyat. Kalau di Simalungun tentunya ada juga DPR-nya, di sini ada DPRD kita, dan mereka nanti akan bertemu dengan, di sini juga ada Forkopimda, ada Kapolres di sini, ada juga dari Dandim, ada juga dari Kejari. Ini akan kita bicarakan, dan sekali lagi hati kami, pikiran kami di pihak rakyat, tapi kami tidak bisa melanggar hukum. Tetap kita Batak Naraja, Batak Namar Uhur. Acara demo ini pun berlangsung dengan tertib hingga selesai. Dari Kabupaten Toba, Marsinanius melaporkan.